Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini saya akan merespon terhadap pertanyaan tentang bagaimana proses pemulasaran jenazah yang terinfeksi wabah virus corona atau COVID-19. Memang kalau kita lihat literatur fikih, pada prinsipnya ulama berbeda pendapat tentang hukum memandikan jenazah muslim. Secara umum, ulama terbagi dua. Pertama, ulama jumhur mengatakan bahwa memandikan jenazah muslim itu hukumnya adalah wajib. Sementara pandangan ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa memandikan jenazah muslim adalah sunnah muakkadah. Namun demikian, apakah pemulasaran yang prosedural seperti ini akan tetap berlaku bagi pasien yang kemudian meninggal karena terinfeksi positif virus COVID-19 ini? Oke, pertama kita harus sepakati dulu bahwa lagi-lagi ini adalah kondisi yang sifatnya tidak mu'tadah, tetapi sifatnya adalah daruriyah. Tidak biasanya, tetapi sifatnya emergensi. Kalau kita pernah membaca kaidah yang dirumuskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal dhurufi wal ahwal, bahwa perbedaan hukum dan dinamikanya itu bergantung pada perubahan tempus dan lokus, termasuk juga adalah kondisi. Maka kondisi dalam era wabah COVID-19 ini masuk dalam pengertian kondisi daruriyah. Karena itu banyak kaidah-kaidah usul fikih yang bisa dibangun. Misalnya tentang ad-daruriyah, yakni kondisi emergensi. Kita tahu misalnya di dalam kaidah kita temukan ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa kondisi-kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang awalnya terlarang. Begitu juga kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kondisi yang serba menyulitkan ini bisa membuat seorang menjadi lebih mudah, artinya tidak lagi sesuai dengan standar prosedur yang semestinya. Kemudian la taklifa illa bimaqdurin, bahwa tidak ada beban hukum kecuali dijalankan hanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kaidah-kaidah ini sebenarnya menguatkan terhadap ayat yang memang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran secara eksplisit. Misalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan sesuai kemampuannya. Begitu juga ayat ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, bahwa Allah tidak menjadikan kepada kalian semua di dalam agama ini berupa kesulitan-kesulitan. Karena itu di dalam hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan persulitlah. Dalil-dalil otoritatif ini sebenarnya mengandung makna akan pentingnya fikih taisir, fikih yang justru memudahkan terhadap seseorang ketika dalam kondisi masyaqqah, kesulitan maupun kondisi darurat. Karena itu dalam konteks ini, kembali lagi pada persoalan pemulasaran jenazah, maka yang awalnya adalah kalau kita mengikuti pandangan ulama jumhur wajib dimandikan, maka dalam konteks ini bisa jadi ini tidak berlaku lagi, melainkan dunat taghsil, bisa tidak perlu dimandikan, bahkan jika memang dianggap penting dunat tayammum, tidak perlu ditayamumkan jika itu memang dianggap penting, karena pertimbangan penyebaran virus yang mungkin sangat membahayakan. Tetapi kalau itu masih bisa dilakukan, itu tentu tetap lebih baik, karena itu bagian dari sesuatu yang sifatnya kategori azimah atau yang harus dilakukan. Tetapi kalau sudah tidak memungkinkan karena
ya tadi intisyarul adwa, ya penyebaran virus yang justru membahayakan terhadap kehidupan tim medis, ya, ataupun orang lain yang masih hidup, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Karena itu maka yang berlaku adalah kaidah-kaidah fikih taisir, yaitu dengan cukup mereka ditayamumkan jika memungkinkan, ya, tidak perlu dimandikan karena justru memandikannya adalah lebih berbahaya. Kemudian yang kedua adalah dia dikuburkan, ya, sebagaimana mestinya orang meninggal, dan karenanya kemudian di sini dikatakan bahwa as-salatu 'alal mayyiti fardhu kifayatin 'indal jumhur, ya. Dalam konteks salat cukup representasi perorangan saja, karena sebenarnya konteks salat di dalam salat jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika satu orang yang melakukan, maka yang lain sudah gugur dosa. Kemudian dalam konteks pengkafanan, ya, maka jika tidak memungkinkan dengan kafan yang disunnahkan sebagaimana biasanya, maka dia bisa ditambah dengan hal-hal lain yang menurut para ahli tidak menyebar virusnya, seperti yang ada belakangan ini, yaitu dengan kain plastik misalnya, ya, bukan hanya dengan kain yang biasa. Hal ini dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus itu semakin luas. Kemudian dalam konteks penguburan, ya, amma dafnu fa innal asla fihi ay yudfana al-muslimu fil makan alladhi yamutu fihi. Nah, memang idealnya adalah orang itu dikubur di mana tempat dia meninggal. Hal ini jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka lagi-lagi bisa dipindah ke tempat lain dengan alasan, ya, untuk menghindari atau menutup dari tersebarnya virus itu. Maka dalam konteks ini dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Misalnya pemerintah telah menempatkan tempat-tempat yang jauh dari pemukiman banyak orang sehingga dikhawatirkan tidak terjadi virus, ya. Karena kalau dekat dengan pemukiman bisa jadi virusnya justru malah lebih berbahaya. Jadi intinya dalam pemulasaran jenazah mulai dari memandikan, boleh tidak dimandikan, tapi cukup ditayamumkan. Kalau tidak mungkin kan ditayamumkan, ya tinggal sekalian. Karena lagi-lagi kalau menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi itu hanya sunnah muakkadah. Dan sunnah muakkadah ini lebih baik ditinggalkan dengan mengutamakan kesehatan masyarakat yang masih hidup, ya, daripada mempersoalkan mandi atau tidaknya jenazah. Kemudian dalam konteks sholat, bisa dilakukan sholat secara personal sebagai representasi dari fardu kifayah, atau wa yumkin liman sya'a minal muslimin yusalli alaihi salatul ghaib walau furada. Bisa dilakukan sholat ghaib di rumahnya masing-masing sebagai, ya, bentuk tanggung jawab kifai terhadap sholat jenazah yang memang disepakati oleh ulama sebagai bagian dari pemulasaran jenazah. Kemudian yang terakhir dalam konteks penguburan, tidak harus dikuburkan di mana tempat dia meninggal, bisa di tempat lain yang sekiranya memudahkan dan tidak membahayakan terhadap masyarakat sekitar. Sehingga dikatakan bahwa dalam konteks ini, ya, wa allaisal insan illa ma sa'a, bahwa kata Allah, tiadalah bagi manusia itu kecuali sesuai dengan amal perbuatannya. Artinya memang jika tidak memungkinkan pekuburan muslim, bisa juga di pekuburan non muslim. Maka dikatakan di dalam kitab ini, wala yadurul muslimu fi halatin kahadhihi ayudfana fi maqabiri ghairil muslimin, ya. Tidak masalah, ya, jika seorang muslim sudah tidak memungkinkan di kuburan muslim kemudian dikuburkan di pekuburan non muslim. Kenapa? Fa innal ladzi yanfa'uhu fi akhirati huwa 'amaluhu wa laysa mawdi'u dafnihi. Yang bermanfaat bagi jenazah itu bukanlah tempat di mana dia dikuburkan, tetapi memang amal yang dilakukan selama dia hidup. Hanya idealnya memang dikuburkan di pekuburan muslim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.